Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku bakal buat video 7 pertanyaan yang sering ditanyakan penguji saat sidang skripsi. Sidang skripsi merupakan tahap akhir perkuliahan yang akan dihadapi oleh setiap mahasiswa strata 1. Terkadang sidang skripsi menjadi momok bagi mahasiswa, padahal pada intinya sidang skripsi itu pertanggungjawaban hasil penelitian yang mahasiswa itu yang membuatnya sendiri. Nah, aku buat video ini karena banyak sekali teman-teman yang sering DM aku, banyak juga yang komen di bawah tentang video aku yang pada saat aku seminar proposal. Dan itu banyak banget yang komen, apakah saat aku seminar proposal itu ada pertanyaan atau enggak. Dan itu jawabannya pasti ada. Pertanyaan yang aku bakal kasih tahu ke kalian itu sebenarnya pertanyaan-pertanyaan umum yang sering ditanyakan Dewan Penguji kepada semua fakultas. Jadi ini adalah pertanyaan umum ya, yang pasti bakal ditanyakan oleh Dewan Penguji kepada kalian yang sedang seminar atau yang sedang sempro ya. Dan pertanyaan ini yang aku alami saat aku sidang. Dan seperti biasa, bagi yang baru nonton, jangan lupa di subscribe channel aku dan jangan lupa di like dan di komen yang positif ya. Videonya jangan di skip-skip ya. Oke, kita lanjut. Jadi pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan oleh Dewan Penguji yaitu alasan mengambil judul penelitian. Kalian sudah bisa menebak jawabannya apa? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh Dewan Penguji kepada setiap mahasiswa yang akan melangsungkan seminar atau ujian skripsi. Jadi pertanyaan yang nomor 1 ini sering dilontarkan oleh Dewan Penguji untuk mengetahui seberapa besar mahasiswa mengetahui atau menguasai penelitiannya. Jadi kalian harus simak baik-baik pertanyaan ini dan kalian harus tahu apa alasan kalian mengambil judul penelitian tersebut. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan oleh Dewan Penguji, yaitu sumber referensi dari mana. Maksud dari pertanyaan yang kedua ini yaitu penelitian terkadang dianggap remeh oleh sebagian mahasiswa. Terkadang mahasiswa mengambil berbagai referensi atau teori di Google. Padahal kalau mahasiswa tersebut mencari referensi di Google, itu sebenarnya haram. Haram dilakukan kalau sumbernya tidak jelas. Kenapa bisa dikatakan tidak jelas? Jadi ketika kalian ujian, kalian ditanya oleh Dewan Penguji, sumber penelitianmu dari mana? Kalian mau jawab apa kalau sumbernya itu tidak jelas? Jadi sumbernya itu harus jelas kalau misalkan kalian ambil referensinya itu di Google. Jadi kalian bisa jelaskan bahwa sumber atau tulisan saya, sumbernya saya ambil di ini, si A. Misalkan sebagian juga saya ambil dari buku, dan bukunya itu juga harus jelas. Penulisnya siapa, bukunya buku apa, judulnya apa. Jadi kalian harus tahu dan minimal saat ujian kalian harus menunjukkan buku tersebut. Nah, dengan menanyakan referensi atau sumber penelitian yang Anda masukkan di skripsi kalian, nah Dewan Penguji bisa tahu referensi dan sumbernya itu berasal dari mana. Jadi misalkan dari buku, minimallah kalian bawa bukunya saat sidang skripsi, dan itu akan bisa menyenangkan hati para Dewan Penguji. Lanjut kita mengarah ke pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan Dewan Penguji juga, yaitu apa betul permasalahan penelitian seperti ini? Jadi pada dasarnya penelitian itu adalah mencari atau menemukan permasalahan dan menyelesaikannya. Dan hal ini patut dipertanyakan karena ketika permasalahan yang dibuat belum tentu menjadi masalah. Jadi kalian harus pintar-pintar menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para penguji ketika kalian ditanyakan apakah betul masalah kalian itu harusnya seperti ini, apakah masalahnya seharusnya yang seperti itu ataukah yang seperti ini. Jadi kalian harus pintar-pintar menjawab pertanyaan atau bagaimana kalian harus meyakinkan Dewan Penguji kalau penelitian kalian itu masalahnya memang seperti ini. Lanjut kita ke pertanyaan yang keempat yang sering ditanyakan juga, yaitu bagaimana metodologi penelitian yang Anda lakukan. Jadi kalian pahami baik-baik. Nah, sebagai penguji ingin mengetahui bagaimana Anda membuat teknik penelitian dan bagaimana mahasiswa tersebut mengumpulkan data untuk penelitian. Jadi ketika kalian dapat pertanyaan seperti ini, kalian jawab saja dengan sesuai yang ada di skripsi kalian. Misalkan metodologi apa yang Anda gunakan, kalian harus yakinkan bahwa
ke penguji, metode kalian ini seperti ini, jenis penelitian saya seperti ini, data yang saya kumpulkan seperti ini. Jadi kalian harus yakinkan penguji bahwa dari awal kalian mengambil data itu hasilnya seperti ini. Jadi penguji tidak ragu-ragu bahwa tulisan kalian Anda yang buat. Lanjut kita ke pertanyaan yang kelima. Nah, pertanyaan yang kelima ini sering juga ditanyakan, yaitu jenis data yang Anda miliki. Jadi jenis data sangat penting ditanyakan pada saat sidang skripsi atau tugas akhir. Jadi kalian harus tahu jenis data kalian itu seperti apa. Jadi misalkan jenis data kalian itu kualitatif, kalian harus pahami jenis data kualitatif itu seperti apa. Dan misalkan kuantitatif, jadi jenis data kuantitatif itu seperti apa. Jadi kalian harus pahami kualitatif itu seperti apa dan kuantitatif itu seperti apa. Tapi misalkan kalau data kalian itu jenisnya itu kualitatif, kalian harus kuasai kualitatif itu seperti apa. Jadi ketika penguji kalian mempertanyakan seperti itu, kalian bisa jawab dengan apa yang kalian ketahui tentang jenis data kualitatif atau kuantitatif. Mengerti? Lanjut kita ke pertanyaan yang keenam yang sering ditanyakan juga, yaitu lokasi penelitian. Nah, sebenarnya pertanyaan yang keenam ini adalah pertanyaan tambahan yang sering ditanyakan oleh Dewan Penguji guna untuk mengetahui apa benar mahasiswa tersebut melakukan penelitian di tempat tersebut atau tidak. Dan biasanya kalau memang melakukan di tempat tersebut itu dibuktikan dengan surat penelitian. Jadi Dewan Penguji itu bisa percaya bahwa kalian meneliti di tempat tersebut karena kalian sudah memegang bukti surat keterangan penelitian. Lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang ketujuh. Nah, pertanyaan yang ketujuh ini sebenarnya aku sebut saja ya. Pertanyaan ketujuh ini yaitu siapa yang buat skripsi Anda. Nah, sebenarnya pertanyaan ketujuh ini adalah pertanyaan yang dilontarkan kepada mahasiswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari 1 sampai 6 yang aku sebutkan tadi. Nah, biasanya penguji itu kesal. Misalkan penguji mempertanyakan jenis penelitian kalian tidak tahu. Terus sumbernya kalian juga tidak tahu. Nah, biasakan ada mahasiswa yang sering dibuatkan. Jadi pertanyaan ini pertanyaan yang sering dilontarkan kepada mahasiswa yang tidak bisa menjawab pertanyaan sama sekali oleh Dewan Penguji. Jadi Dewan Penguji mempertanyakan siapa yang buat skripsi Anda. Kenapa ditanyakan seperti itu? Karena kalian ditanya sumbernya dari mana, kalian juga tidak tahu. Alasan kalian mengambil judul itu apa, kalian tidak tahu. Terus jenis penelitian kalian juga tidak tahu. Jadi penguji itu menyimpulkan bahwa skripsi kalian itu dibuat oleh orang lain. Kenapa dibuat oleh orang lain? Karena kalau kalian yang buat sendiri itu pasti kalian tahu alur ceritanya seperti apa. Dari judulnya, dari jenis penelitiannya, dari datanya, dari tempat penelitiannya, itu pasti kalian tahu karena kalian sendiri yang membuatnya. Tapi ketika kalian ditanya dari awal sampai akhir kalian tidak tahu, itu penguji menyimpulkan bahwa penelitian kalian itu dibuat oleh orang lain atau skripsi kalian itu dibuat oleh orang lain. Jadi kalian sisa presentasi aja. Kalian jangan lakukan seperti itu ya. Pasti ketika kalian mendapat pertanyaan yang ketujuh tadi ini, pasti kalian malu kan? Kenapa malu? Iya, karena kalian dibilangi bukan kalian yang menulis skripsi kalian. Jadi, saran aku, ketika kalian sudah menulis skripsi kalian harus pahami dari A sampai Z. Dari mulai judulnya, jenis penelitiannya, datanya, terus teori-teorinya kalian harus pahami sebelum kalian bertempur. Karena kalau kalian tidak pahami, sama saja kalian bertempur tanpa senjata. Jadi, saran aku, pahami skripsi kalian ketika kalian mau ujian. Jadi, ketika Dewan Penguji menanyakan apa saja yang ada di tulisan kalian tinggal menjawab saja sesuai dengan apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian tulis. Jadi kalau misalkan kalian yang sendiri yang tulis, kalian pasti tahu alur cerita skripsi kalian itu seperti apa. Jadi nggak usah terlalu panik cara menjawabnya seperti apa, jawab saja sesuai dengan alur cerita yang ada di kalian tulis. Oke guys, itulah tadi 7 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Dewan Penguji. Ini adalah pertanyaan umum, jadi buat kalian yang sedang mengalami atau buat kalian yang sedang menghadapi yang namanya sidang skripsi, saran aku kuasai materi kalian, kuasai judul kalian, kuasai jenis penelitian kalian, kuasai data kalian, kuasai metodologinya, kuasai sumber-sumbernya dari mana. Jadi kalian kalau ujian itu sangat gampang, percaya deh. Oke, thank you for watching, see you on my next video, bye!